Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Selamat jumpa dalam acara doa pagi. Mengucap syukur Tuhan telah pelihara kita sepanjang malam. Kita tidur dengan nyenyak dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum saya bacakan ayat dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami sekalian. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebelum kami mulai dengan aktivitas pagi hari ini, kami minta hadirat-Mu datang kepada kami, supaya kami dapat mendengar firman, kami merenungkan dan melakukan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati kami di hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, saya ingin bacakan ayat dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, jadi kasih harus dinyatakan kepada semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya pada kenalan-kenalan dekat kita, tetapi kepada semua orang kita harus mengasihi. Semua orang kita harus memperhatikan, harus peduli, karena tidak selalu kesempatan itu ada. Ada kalanya waktunya ada, kita yang tidak punya kesempatan, saudara. Kita yang tidak punya kemampuan. Oleh sebab itu, saya ingin ceritakan cerita pendek tentang seorang anak kecil, anak remaja yang minta izin kepada papanya, seorang gembala sidang, untuk membesuk seorang oma yang sudah cukup lama tidak hadir dalam kebaktian. Dan memang pada waktu itu musim salju dan oma ini tinggal sendiri. Dia tidak berani pergi ibadah di hari yang dingin. Tetapi papanya selalu katakan, tunggu dulu nak, cuacanya masih belum bagus. Tetapi suatu pagi papanya katakan kepada anaknya, kalau kau mau besuk oma, hari ini boleh besuk. Tetapi jangan lama-lama karena sebentar siang akan turun salju lebat. Anak kecil ini langsung cepat-cepat menyediakan pakaian hangatnya. Dia menyediakan sedikit makanan yang dia minta dari ibunya untuk disiapkan untuk oma. Dan setelah tinggalkan rumahnya, pamit kepada papanya, kepada mamanya, dia pun berjalan bergegas ke rumah oma yang jaraknya tidak jauh dari tempat ibadah mereka. Saudara, anak ini berjalan cepat, dia ingin cepat sampai karena dia dekat dengan oma yang suka tertawa kalau melihat anak kecil ini, saudara. Dan ketika dia tiba di depan rumah oma tersebut, dilihat lampu masih menyala, padahal hari itu sudah agak siang. Dan dia tahu kalau lampu sudah masih menyala, oma itu berarti masih ada. Dia ketok pintu, tidak ada jawaban. Dia ketok lagi, tidak ada jawaban. Dia pergi ke jendela, dia lihat ke dalam, tidak lihat siapa-siapa. Dia ketok di jendela, tidak ada suara lagi. Dia balik lagi ke pintu, dia ketok dengan keras. Tiba-tiba di dalamnya terdengar suara yang agak lemah. Siapa? Anak ini teriak, katakan, aku. Langsung oma katakan, buka, pintu tidak dikunci. Anak kecil ini buka pintu dan dia ketawa ke oma. Apa kabar oma? Sudah lama oma tidak ke gereja.
Oma ini tersentak karena dia sudah patah hati. Sekian minggu dia tinggal sendiri, tidak ada yang menemani, dan dia rindu pergi ke gereja. Tidak ada kesempatan karena cuaca sangat dingin. Dan pagi hari ini dia bilang ke Oma, aku datang buat Oma, saya bawa makanan buat Oma. Saudara, Oma ini begitu terharu, air matanya mulai menetes. Dia bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah dengar doa saya. Hari ini Tuhan sudah kirim malaikat kecil datang kepadaku, menemani aku dan menyanyi bersama-sama aku, juga berdoa dengan aku. Saudara, dan anak ini mulai menyanyi dengan Oma. Tanpa terasa sudah mulai hari siang. Dia tinggalkan makanan ke Oma ini. Dia katakan, Oma, saya mau pulang tapi mari kita berdoa. Oma ini begini terharu bahwa anak kecil ini sangat memperhatikan dan sangat menyenangkan saudara. Setelah anak ini pulang, dia ceritakan kepada orang tuanya. Dan Oma katakan, Tuhan, kalau musim salju mulai reda, saya akan beribadah di gereja. Saya akan ceritakan bagaimana Allah itu baik. Dan puji Tuhan, hari Minggu cuaca terang, tidak ada salju. Bergegas Oma ini pergi ke gereja. Gereja baru saja mulai. Dan Oma ini langsung minta untuk bersaksi. Dia katakan, puji Tuhan, Tuhan sudah dengar doa saya waktu saya dalam keadaan sangat lemah. Saya rasakan sangat frustrasi sendiri dalam keadaan cuaca dingin. Dan saya berdoa, Tuhan kirim seseorang untuk datang menemani saya. Dan Tuhan dengar, Tuhan kirimkan seorang malaikat kecil yang datang bercerita dengan saya. Dia menyanyi bersama-sama dengan saya dan dia berdoa dengan saya. Hati saya begitu terhibur dan saya percaya ini adalah malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan buat saya. Terima kasih, Tuhan sudah dengar doa saya. Jemaat yang ada mereka sangat terharu. Mereka katakan, terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara, ini adalah satu contoh bahwa bagaimana kita harus berbuat sesuatu bukan hanya kepada orang-orang dekat, tapi seorang tua yang tidak punya keluarga, kita juga perlu memperhatikan saudara-saudara. Dan dalam firman Allah kita lihat bagaimana Tuhan itu peduli kepada semua orang. Dalam Ayub pasal 34 ayat 19 dikatakan, Dia Allah yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang-orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Puji Tuhan saudara-saudara, semua kita ini adalah buatan tangan Allah. Jadi apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah itu untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Allah tidak melihat dan tidak menilai dari muka. Dia tidak memandang rupa, tapi Allah melihat hati, bagian batin seseorang, dan Ia menyenangi mereka yang hatinya sungguh-sungguh berpaling kepadanya dalam kasih, di dalam iman, dan di dalam kekudusan. Demikianlah prinsip Allah, lebih memperhatikan kasih, persekutuan, dan doa. Dia menerima setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran. Dia tidak memandang rupa, dia tidak melihat muka seseorang, tapi yang dia lihat adalah
batin. Terima kasih ayat firman Tuhan yang pendek ini, biar kita belajar praktekkan firman Tuhan. Apa yang dapat kita kerjakan, jangan kita melihat muka seseorang, jangan kita melihat rupa seseorang, kedudukan, prestasi, kekayaan, tapi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, biar kita tolong mereka, doakan mereka, peduli dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang ringkas pagi hari ini membuat kita belajar supaya mengasihi kepada semua orang. Tua, muda, kaya, miskin, semua sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur, Tuhan taruh kita kasih yang tidak memihak, baik orang kaya ataupun orang miskin. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita dengan ayat pagi hari ini. Dan saya ingin berdoa mengakhiri acara doa pagi buat saudara-saudara sekalian yang mungkin ada dalam keadaan lemah tubuh. Kalau saudara ada yang dalam keadaan sakit, saudara dalam keadaan bimbang, serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak melihat keadaan muka saudara, golongan dari kaum mana saudara datang, tapi Tuhan melihat hati saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan? Tuhan datang dan Tuhan akan jamah saudara. Tuhan akan tolong saudara, hiburkan saudara, dan Tuhan sembuhkan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa Allah tidak memandang muka. Allah tidak memilih kasih, karena Allah lebih mengutamakan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang dalam keadaan lemah. Kiranya Engkau datang dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan yang baru, dan Engkau sembuhkan mereka yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun sedang ada dalam perawatan di rumah Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, kuasa-Mu tidak berubah. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar mereka sembuh, mereka pulih, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat rumah tangga. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan pulihkan rumah tangga. Tuhan berkati anak-anak, memberkati suami, memberkati istri, anak-anak sekolah. Tuhan berkati apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang berusaha dalam keadaan yang mungkin tidak baik sekarang ini, tapi Tuhan kiranya buka jalan supaya usaha mereka dapat berjalan lancar, mereka dapat masyurkan Tuhan, bahwa Tuhan bukan hanya ada di waktu yang baik, tapi yang tidak baik pun di sana Tuhan ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan nyatakan kemurahan-Mu supaya hari ini kami semangat memuliakan Tuhan. Hari ini kami kuat bekerja. Hari ini kami semangat untuk beribadah kepada Tuhan setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama yang termanis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara doa pagi selanjutnya. Puji Tuhan.